Ya Rasulullah salam ya Rabbi asyawat ya Rasulullah salam ya Rabbi asyawat Adhidayati wa talam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Salam sejahtera untuk para sahabatku dimanapun Anda berada. Salam santun ukhuwah Islamiyah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, untuk hari ini, pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan kembali untuk menyapa para sahabatku. Dan ternyata sudah lama sekali ya, karena ya ada satu hal yang mungkin saya tidak bisa saya lakukan untuk berkongsi kembali, karena kemarin memang dan sampai hari ini juga masih sibuk. Nanti bukan sibuk karena saya sendiri adalah seorang pengasuh, jadinya susah untuk membagi waktu. Karena untuk menyampaikan sesuatu itu perlukan satu ketenangan, jadi tidak bisa sesuka hati ya. Jadi saya harus mengambil waktu yang tepat, dan tentu saja seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya sudah kangen sekali ya, sudah lama saya tidak menyapa para sahabat dimanapun, karena memang ya Allah belum memberi kesempatan. Alhamdulillah untuk bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah ya, kita semua bisa menjalankan ibadah lancar, tidak ada satu halangan apapun. Dan alhamdulillah di bulan puasa kemarin saya melakukan perjalanan pulang ke kampung saya di kota Kebumen untuk berlebaran di kampung saya, berhari raya di kampung saya. Jadi alhamdulillah semuanya lancar, dan ya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya terima ketika saya pulang. Jadi dalam satu waktu itu saya Allah tunjukkan kematian dua orang yang berbeda umur. Jadi yang pertama adalah tetangga saya sendiri, sebelah dengan saya. Orangnya sudah sepuh, kurang lebih mungkin 90 tahunan. Jadi memang kalau sudah umur segitu, udah, kalau orang Jawa itu udah pikun ataupun sudah lupa, mungkin dengan anaknya sendiri pun lupa. Tetapi kembali pada perilaku masing-masing. Jadi insya Allah selagi apapun itu masih di jalan Allah, insya Allah Allah masih memberikan kepekaan kepada kita. Jadi artinya tidak sampai linglung ya. Jadi seperti simbah saya Putri almarhum, walaupun sudah tua, tapi
tidak mengalami pikun ya, pikun ataupun lupa ingat misalkan kepada anaknya, cucunya gitu. Terutama karena saya sendiri sangat paham. Jadi kemarin itu waktu saya pulang, kebetulan malam hari raya, jadi sorenya saya itu usaha untuk silaturahim karena memang waktunya belum sesuai. Sebenarnya biasa saya tuh hampir ke situ ngobrol dengan menantunya yang menjaganya, jadi saya kebetulan datang ke situ. Dan saya biasanya memang selalu ngobrol dengan anak menantunya, juga menantunya laki-laki, maksudnya juga sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi mereka itu sangat ramah kepada saya, bahkan sering ketika saya pergi merantau selalu berdoa ke saya, makanya ramah ya. Jadi saya sering datang ke situ silaturahmi. Dan saya sempatkan untuk menemui almarhum sebelum meninggal. Namun waktu itu saya lihat sudah keadaannya itu sudah parah ya. Jadi badannya itu karena memang sudah tertidur lama, jadi tidur lama, jadinya ada bekas-bekas di bagian punggungnya. Jadi ketika saya itu masih hidup itu, tapi cuman saya nggak ngajak ngobrol karena memang sudah nggak bisa diajak ngobrol. Dan saya pun hanya ngobrol sebentar saja dengan anak menantunya. Kemudian saya pulang. Dan tidak lama kemudian, tepatnya malam hari raya itu, dikabarkan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dari pihak satunya, yang kedua itu adalah masih muda, bukan masih muda tapi kalau masih muda ya. Karena apa? Beliau itu sebelum meninggal itu aktif dalam berbagai kegiatan. Umurnya kurang lebih umurnya 46-an ya, jadi 1 tahun di atas saya. Jadi beliau itu waktu masih hidup sangat aktif di berbagai kegiatan, termasuk Fataya, Posyandu. Jadi memang semua kegiatan beliau tuh mengikuti. Dan sebelum meninggal, alhamdulillah saya pun sempat untuk menemui beliau karena beliau sakit. Jadi selama 1 tahun ya, sudah kurang lebih 1 tahun untuk kanker payudara. Dan saya tidak menyangka sebelumnya kalau beliau itu sampai punya penyakit sedemikian parah. Jadi ketika saya datang tahun yang lalu itu masih sehat, saya masih bertemu beliau, silaturahim ke tempat saya, ke rumah ibu saya. Jadi tidak menyangka sama sekali. Jadi cuman ya, sebelum beliau Allah berikan penyakit, saya memang masih sempat mendengar kabar tentang beliau. Dan beliau juga dipercaya memegang dana bantuan sosial di kampung saya. Jadi ada satu hal yang membuat saya itu bukan sakit hati ya, tapi saya itu sempat berpikir, ya Allah, namanya manusia ya, kalau kita manusia itu kadang-kadang kalau diberikan amanah, diberikan kesempatan berbagai hal, tidak mampu menggunakan sebagaimana mestinya. Artinya kadang-kadang
apa ya, menyalahgunakan. Jadi seharusnya bertambah bersyukur, malah akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin secara syariat itu memang tidak boleh. Artinya apa ya, walaupun mungkin dalam segi perilaku kepada teman gitu mungkin kelihatannya ramah gitu kan, tapi ada satu hal yang mungkin dilakukan karena ya namanya manusia kadang-kadang digoda. Jadi semakin Allah memberikan kesempatan untuk diberikan amanah, malah semakin keinginannya semakin tinggi. Saya tidak mengumbar aib, tapi anggapnya ini sebagai pelajaran. Saya tidak akan menyebut namanya karena ini sebagai pelajaran saja. Jadi sebelum beliau sakit itu karena saya sendiri mendengar dari keluarga saya, jadi ada yang mengeluhkan tentang beliau. Jadi harusnya bantuan tersebut diberikan pada yang berhak, tapi justru tidak diberikan pada yang berhak. Bahkan beliau sendiri mengambil daripada dana tersebut. Dan menurut tadarusnya beliau itu mampu dalam artian dia punya suami, dia punya tempat tinggal, walaupun tempat tinggal orang tuanya memang orang tuanya sudah meninggal bersama kakaknya. Akan tetapi mungkin karena ada yang lebih berhak tapi tidak diberikannya pada yang berhak, akhirnya ya mungkin itu menjadi sebab. Ya walaupun semua penyakit itu adalah datang dari Allah SWT, karena semua itu tidak terbayangkan. Karena apa? Nah, saya yang melihatnya itu ya, jadi kelihatannya katanya tuh keluarganya itu ceria, bahagia, kadang memperlihatkan kemesraan bersama keluarganya, suaminya, seolah-olah memang ya keluarga yang bahagia, tidak ada masalah. Dan saya juga selalu berusaha untuk bersyukur walaupun anak saya tidak bisa kumpul setiap saat, tapi alhamdulillah ya kehidupan kami ya alhamdulillah juga, walaupun saya tidak ada saudara kandung seibu, semua adalah ibu adik tiri, ya alhamdulillah ketika kami berkumpul ya kami bekerja sama. Jadi intinya apa sahabatku, jadi sebelum sesuatu itu terjadi lebih baik kita mencegahnya apa ya, kalau kita misalkan ya mungkin namanya penyakit itu tidak ada yang bisa menolong. Termasuk saya kemarin kena batuk ya, karena satu keluarga batuk, karena saya yang laki-laki juga memang udah keturunan atau gimana tuh, beliau itu batuknya sudah kadang-kadang parah gitu. Jadi ya saya dulu pernah batuk, tapi bukan batuk yang tiap hari batuk sampai hampir 2 bulanan atau baru alhamdulillah sekarang sudah mulai normal, walaupun ada sedikit ya kadang batuk, tapi ya alhamdulillah masih bisa menjalankan aktivitas saya sehari-hari. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita diberikan amanah oleh Allah, maka jangan sekali-kali kita memanfaatkannya ataupun menyalahgunakannya, karena pasti ada balasan. Jadi intinya kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dengan mata kita. Atau misalkan seorang suami istri itu saling romantis. Romantis itu bukan satu kebahagiaan. Apalah artinya kita romantis lebay dengan suami, bilang sayang, tapi sama Allah selalu mengabaikan. Jadi selalu
Menjalannya untuk ketika Allah memerintahkan untuk bersedekah, sayang untuk bersedekah. Dan akhirnya saking kerjasamanya suami istri, menjadikan kerjasama itu satu yang buruk. Keduanya sama-sama bahir contoh. Jadi terkadang itu Allah memberikan harta titipan itu bukan buat orang itu semakin bersyukur, karena bahkan mungkin sebaliknya semakin serakah. Jadi semua itu bukan sekedar saya hanya menyampaikan saja, benar-benar melihat. Jadi ya saya ambil pelajarannya, dan semoga ini semua tidak menimpa para sahabat semua. Apapun penyakit hati itu tidak ada yang memberikan manfaat pada kita. Karena saya di sini pun di rumah majikan saya itu juga dakwah. Jadi saya bertahan karena apa? Demi ridho Allah. Dan selalunya ketika saya itu bertahan, saya tuh sudah mungkin kadang-kadang menangis ya, tiba-tiba tuh ada peluang gitu, peluang pekerjaan menawarkan saya gajinya lebih tinggi. Akan tetapi saya selalu melihat artinya saya mengambil berat pada rasa kasihan, apalagi bos saya sekarang masih dalam tahap membangun rumah. Jadi di sini saya di rumah kontrakan, dan saya sedang membangun rumah, dan rumahnya besar. Jadi saya ya walaupun kadang-kadang ada perlakuan yang gak sesuai, tapi saya berusaha untuk bertahan demi apa? Demi ridho, menunggu jalan keluar. Alhamdulillah ya, semua itu adalah jadi seorang Allah itu ketika seorang hamba itu berusaha bersabar dan ketika ia mendapat peluang kesempatan untuk melakukan hal lebih jauh tapi dia tidak melakukan, pada akhirnya akan menjalankan jalan keluar. Jadi saya itu pernah bercita-cita ingin membuka usaha di rumah, karena waktu itu memang modalnya belum ada, karena saya dalam proses membiayai anak yang masih sekolah. Jadi saya menahan keinginan saya untuk berdagang. Karena apa? Karena untuk berdagang juga kadang-kadang harus kita memiliki simpanan ya untuk menjalankan usaha. Sedangkan anak-anak saya, keluarga saya lebih mementingkan biaya, memerlukan biaya. Jadi saya simpan keinginan itu dalam. Alhamdulillah ketika saya baru kerja di sini, anak saya buka usaha jualan martabak. Ya alhamdulillah sekarang lancar, walaupun mungkin belum bisa istilahnya belum ya yang penting adalah lancar, berjalan lancar. Ya, alhamdulillah kemarin ingin membuka usaha tempat lain, dan saya sudah pernah memberikan nasihat pada anak saya, kalau misalkan mau pindah biarlah ibu emak yang meneruskan. Sayang kan para pelanggan yang sudah biasa membeli martabak kan sayang ya, jadi saya yang akan meneruskan. Saya berkata begitu. Alhamdulillah kemarin anak saya menawarkan untuk meneruskan usaha tersebut. Untuk sementara saya di sini bekerja dulu sambil ya
menunggu waktu yang terbaik, karena bos saya sekarang lagi membangun rumah, jadi kemungkinan bulan Oktober ya, dan kebetulan memang bulan Oktober saya memang harus pulang, insya Allah harus pulang, dan saya harus belajar kepada anak saya. Jadi saya mohon doanya kepada sahabat semua, semoga lancar, tidak ada halangan suatu apa, dan semoga dakwah saya tetap bisa saya lakukan dan berjalan lancar walaupun dengan keterbatasan saya, karena apa ya, dalam segala hal memang saya kurang, cuma cukup tidak, handphone saya cuma satu, jadi terkadang kalau misalkan filenya penuh saya hapus, jadi begitu mengupload saya hapus, saya udah upload saya hapus, karena apa, memang HP saya hanya satu, jadi ya terpaksa harus dihapus. Makanya kadang saya, kenapa saya melihat video-video saya kembali, karena video-video yang saya udah saya ubah, kadang-kadang ada yang saya hapus. Jadi saya ingin kadang-kadang mengontrol video saya sendiri, walaupun sebenarnya menurut peraturan YouTube, dunia YouTube itu tidak boleh melihat video kita sendiri, tapi niat saya adalah apa ya, ingin mengontrol kembali video-video saya. Maka ada yang tidak sesuai, artinya perkataannya kurang atau saya ingin memperbaiki. Jadi sekali lagi untuk para sahabatku, saya sekedar menyampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat. Dan ingat bahwa kesuksesan itu bukan popularitas saja, tapi termasuk sahabat. Kita dikaruniai sahabat yang soleh, solehah, yang menunjukkan kita kepada jalan Allah. Karena itulah kebahagiaan sebenarnya. Karena lantaran sahabat yang soleh, hati kita terbuka, hati kita semakin dekat pada Allah. Jadi sekali lagi saya membuat video short itu hanya sekedar menghibur. Nah semua itu, apapun yang terjadi itu adalah izin Allah. Jadi kalau sahabat ingin bukti bahwa itu semua adalah izin Allah, pertama kali saya mengupload video short, saya pernah mendapatkan tontonan dari dari para sahabat ya, mendapatkan tontonan 1,5 juta pernah ya, 1.000 ya, 1,5 atau juta gitu ya. Jadi saya pun tidak heran, karena Allah ingin membuktikan dakwah saya. Jadi agar apa? Agar saya itu tenang bahwa Allah pun bisa memberikan kita banyak fans, memberikan kita banyak like, komen, ataupun subscribe ya. Itu semua itu tidak lepas dari izin Allah. Jadi untuk apa kita berbangga, untuk apa kita bekerja hati? Jadi nantinya ya usaha kita apa untuk memberikan yang terbaik untuk Allah. Karena video-video kadang tidak bermanfaat pun banyak yang suka, banyak yang nonton. Jadi kita tidak boleh mencela, itu adalah hak masing-masing menilai. Dan saya lebih memfokuskan ya, prioritaskan pada ridho Allah, ataupun apa yang Allah sukai, saya berusaha untuk melakukan. Jadi ketika video shot kita terus tidak ada yang like, tidak ada yang menonton, itu semua termasuk izin Allah.
Jadi kenapa kita harus risau, kita harus sedih? Tidak perlu. Jadi semua itu adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu adalah apa yang saya paparkan tuh ada buktinya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin ya sekedar pengalaman hidup, semoga senantiasa memberikan manfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah saya akan terus berbagi, berkongsi pengalaman hidup. Dan sekali lagi saya bukan mengumbar aib, karena saya tidak pernah menyebut kalau misalkan itu satu ya buruk, saya tidak pernah menyebut. Ini karena apa? Saya ingin memberikan pelajaran hidup agar kita berhati-hati, agar kita jangan melakukan hal-hal yang ceroboh. Karena saya sendiri di sini dakwah saya, jadi saya sering menegur majikan saya sendiri. Karena kadang perilakunya memang tidak memberikan faedah, kadang justru membahayakan anak-anaknya sendiri. Kayak kemarin, misalkan dari rumah sakit karena habis terapi, karena anaknya itu belum bisa lancar mengucapkan misalkan belum berbicara ya. Sebenarnya bukan bisu, bukan nggak bisa, memang susah diajarin. Jadi kalau pada umumnya anak-anak itu kalau diajari baik itu ikut baik, ayah ikut ayah, tapi anak yang satu itu susah gitu, jadi diajarkan memang. Jadi ya semua tergantung pada orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya selama ini selalu tidak mendengarkan seruan Allah. Jadi karena Allah yang memberikan kelebihan itu membuat kadang-kadang orang tidak bersyukur, egois ya. Jadi kalau ada orang menasihati, merendahkan, jadi korbannya adalah anak-anak sendiri. Kalau orang tuanya malas, anaknya pun akan malas. Nah, alhamdulillah sekarang yang besar karena saya memang sangat mengutamakan kedisiplinan ya. Karena dengan anak saya sendiri juga demikian. Jadi demi kebaikan. Karena kalau tidak nanti pembantu yang akan datang yang akan susah. Karena ini udah terjadi sebelum saya terjadi. Jadi saya dengan sendirinya ya terkuak gitu melalui orang itu bercerita. Jadi saya jadi tahu oh begini, kenapa gini. Jadi intinya kita jangan suka menunda kebaikan. Padahal kita mampu, kita selalu menunda kebaikan, akhirnya Allah berikan sesuatu matolang pada anak-anak. Ya akhirnya menyusahkan orang tuanya juga. Mungkin jadi malu. Ya karena udah waktunya dia bisa berbicara, akhirnya apa? Minta tolong pada manusia. Nah kadang-kadang kesalahannya pas orang majikan itu kadang-kadang menyalahkan pembantu. Kalau saya nggak boleh mau disalahkan, karena saya tahu sebab-sebab yang dari anak mereka itu mengalami hal-hal demikian itu karena orang tuanya, faktornya adalah orang tuanya sendiri. Jadi saya sendiri juga tidak mau tersalahkan. Jadi semoga ya kita lebih berhati-hati dalam bersikap, karena sikap kita di masa sekarang adalah doa untuk di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita malas, maka kita akan
mengalami hal-hal yang berkaitan dengan perilaku kita yang sekarang. Artinya apa? Kebaikan Allah balas dengan kebaikan, kejahatan Allah balas dengan kejahatan. Nah, sekali lagi, menunggu yang baik itu adalah menunggu jalan keluar dengan menyibukkan diri hal-hal yang baik. Apa yang baik kita berusaha mengikuti, walaupun mungkin orang yang menyampaikannya bukan orang yang pandai, tapi selagi itu bermanfaat, apa salahnya kita mengikuti. Jadi di akhir zaman ini kita harus berpegang pada tali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi perbanyaklah untuk baca tahlil, la ilaha illallah. Untuk selanjutnya saya cukup sekian dulu. Insya Allah saya sambung di lain waktu. Semoga sahabatku semua diberikan kelancaran rezeki dan diberkahi hidupnya, sehatkan lahir batinnya, dan semoga ditambahkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.